Halo sobat, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin. Amin. Selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kita mendapatkan segala sesuatunya jauh lebih baik daripada yang terjadi di tahun-tahun lalu ya. Amin, amin, amin. 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 Bro Ipung, ini Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Libya dalam betul. eh, title-nya itu adalah International Friendly Match nih. Kira-kira ini Ya, tujuannya untuk apa nih Indonesia melawan Libya? ya. Sebetulnya memang dijadwalkan pertandingan melawan Libya dan nanti juga melawan Iran itu adalah bagian dari TC yang dilakukan oleh timnas kita di Turki. Nah, memang dari dua pertandingan tersebut tentu kita berharap melawan Libya ya. Kita Mhm. tentu berharap bahwa akan ada terlihat progres-progres dari sebuah TC yang dilakukan di sana. Mhm. Terlebih lagi dengan hasil kemarin dari kualifikasi Piala Dunia yang sepertinya kita keteteran, tentu kita juga berharap bahwa progres selama timnas TC di Turki tentu akan memperlihatkan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang dipertontonkan waktu kualifikasi kemarin. Mhm. Nah, Mhm. sebetulnya dalam sejarah Indonesia tuh pernah juga melawan Libya Mhm. di tahun 77, 1977. Mhm. Saat itu Indonesia kalah 0-4 di sebuah event yang namanya Merdeka Games ya. Kemudian di bulan Agustus tahun 2008, Indonesia juga pernah sebetulnya menghadapi Libya itu di Piala Kemerdekaan, pertandingan di Jakarta. Nah, Mhm. cuma terjadi insiden pada saat jeda pertandingan babak kedua itu ada insiden pemukulan terhadap Gamal Abu Noara itu pelatih asal Libya yang dilakukan oleh salah satu official timnas kita. Mhm. Sehingga memasuki babak kedua Libya ternyata memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan pertandingan karena suasananya sudah tidak kondusif. Mereka berpikir seperti itu. Mhm. Sehingga wasit pun memutuskan Indonesia menang WO. Gitu, Mhm. Bro. Cuma Jadi ini. persoalannya kan tentu dari dua pertandingan itu tidak bisa menjadi bahan rujukan ya. Yang kita harapkan sekarang bahwa TC yang dipersiapkan sebagai rencana untuk menuju Qatar di 2024 nanti di Januari Piala Asia tentu harusnya sih menunjukkan sebuah progres yang menggembirakan, harusnya seperti itu. Mhm. Mhm. Apalagi dalam hal ini juga kita kan kedatangan seorang amunisi baru ya. Dalam hal ini ada Justin Hubner ya yang kemungkinan juga bisa diturunkan di Piala Asia nanti gitu, Bro. Mhm. Jadi kalau melihat pengalaman kalau pengen menang lawan Libya pukul aja lagi ya pelatihnya. Tapi kan pasti bukan itu yang dicari di Bukan. ajang ini kan, bukan cari menang ya. Betul. Betul. Sebetulnya gini kan memang dalam proyeksi TC yang dilakukan di Turki, STY sendiri sepertinya memprioritaskan pada persoalan taktikal dan strategi. Hmm. Hmm. Nah, kemungkinan TC-TC yang sebelumnya dilakukan di Jakarta sebelum berangkat ke Turki itu adalah penggemblengan masalah-masalah fisik Hmm. dan masalah kesehatan dan segala macam. Hmm. Nah, makanya kan saya juga mendengar info bahwa seorang dokter dari Korea Selatan yang pernah menjadi dokter timnas Korea Selatan di Piala Dunia tahun 2002, kemudian pernah juga menjadi dokter untuk timnas Korea Selatan U17 yang pernah dibawa oleh Sintayong di Piala Dunia, itu kemudian diambil oleh STY untuk melengkapi skuad dari official timnas kita. Dan Hmm. mudah-mudahan aja dengan kehadiran dia juga memberikan dampak terhadap kemampuan dan kebugaran timnas kita, terutama Hmm. masalah-masalah menghadapi cedera dan segala macam gitu, Bro. Ya, ini PSSI ini ya diam-diam tahu-tahu udah ada aja. Beda dengan yang lalu-lalu banyak rumornya gitu ya. Kalau yang sekarang nggak ada rumor tiba-tiba udah jadi. Memang harus begitu, Bro ya. Nah, oke. Balik ke Hmm. laga Indonesia melawan Libya ini. Apakah Indonesia akan mencari menang atau hanya ingin apa ya, eksplorasi atau apa istilahnya, mencoba-coba eksperimen dengan pasukan Indonesia yang ada?
Ya, memang yang kita harapkan bahwa proyeksi masalah taktikal dan strategi ini para pemain bisa kemudian mengeksekusi apa yang menjadi taktik, apa yang menjadi strategi dari STY. Nah, Mhm. kalau kita melihat bagaimana permainan Indonesia sebelumnya, kita kan lebih terpaku pada permainan yang polanya bertahan. Tidak ada Mhm. salahnya pada saat misalkan pertandingan friendly match kali ini, Indonesia juga mulai kemudian memfokuskan pada lapangan tengah terutama ya. Karena Mhm. lapangan tengah ini yang menjadi sentral dari permainan timnas kita. Makanya saya sih berharap bahwa ada progres yang paling terlihat itu justru di lapangan tengah dan di depan ya. Karena Mhm. kita tentu akan apa ya mencari cara untuk bagaimana bisa mengeksekusi sebuah peluang. Itu yang paling penting. Karena selama ini kan kita boleh jujur saja bahwa kemampuan dari pemain-pemain timnas kita terutama di lini depan ini juga kan bermasalah dalam hal ini Mhm. yang belum juga terpecahkan gitu loh. Nah, Mhm. bisa jadi bahwa kemampuan dari para striker kita ini juga karena tidak ditopang oleh permainan dari lapangan tengah gitu loh. Mhm. Jadi makanya kalau kalau saya sih berharap bahwa ada progres yang paling nyata dan paling kelihatan itu di lapangan tengah dan di depan gitu bro. Oke. Sekarang kita lihat Hmm. dulu Libyanya sendiri. Libya ini kekuatannya seperti apa nih, Bro? Yang terakhir ya. Kalau yang dulu-dulu yang mungkin tadi Ya, udah dijelasin ya bahwa laga Indonesia lawan Libya yang masa lalu itu udah nggak bisa dipakai sebagai acuan. betul. Ya, kalau kita berkaca pada kekuatan pemain apa timnas-timnas dari Jazirah Arab, biasanya mereka kan dibekali oleh kemampuan fisik yang bagus ya. Hmm. Atletisisme mereka begitu kuat. Kita mencontohkan bagaimana permainan dari Uni Emirat Arab, kemudian dari Arab Saudi, dari Irak. Nah, walaupun Libya sendiri juga kondisi internal di dalam negerinya juga belum begitu stabil, tapi tetap saja bahwa mereka punya kemampuan dalam memanfaatkan kemampuan-kemampuan fisikal dalam permainan. Ya, kita lihat mencontohkan pada permainan dari Irak. Irak sendiri juga kan dalam di internal dalam negerinya juga belum begitu stabil ya. Hmm. Tapi tetap saja yang namanya Irak, kesebelasannya tetap saja memperlihatkan bahwa mereka juga Hmm. masih punya kekuatan gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. walaupun kita tidak bisa apple to apple membandingkan antara Irak dengan Libya, tentu Hmm. Libya dalam hal ini masih kualitasnya di bawah dari Arab Saudi, katakanlah seperti itulah. Hmm. Tapi paling tidak sebagai gambaran bagaimana cara mereka bermain, mereka akan bermain dengan memanfaatkan postur tubuh yang bagus. Mereka juga akan memanfaatkan fisikal yang juga ini ya mumpuni dan kecepatan itu yang biasanya dilakukan oleh pemain-pemain dari Jazirah Arab tuh. Hmm. Oke. Kira-kira Indonesia Mhm. menang nggak kalau misalnya dengan kondisi normal ya, normal. Ya kita tentu berharap ya bukan sekedar menang ya, Mhm. tapi juga kita berharap bahwa permainan Indonesia juga lebih bagus, Hmm. organisasi permainan juga lebih bagus, chemistry antar pemain juga harus berjalan dengan baik dan Hmm. pemain bisa mengeksekusi setiap peluang dengan baik. Itu yang seharusnya dilakukan. Nah, Mhm. kalau berkaca pada pertandingan kali ini, saya sih berharap bahwa pelatih STY akan lebih memfokuskan permainan di lapangan tengah dengan menumpuk Hmm. pemain lapangan tengah di sampai 5 orang. Hmm. Mungkin kalau kita breakdown dari belakang, di belakang ada kiper Hernando Ari, kemudian di depannya di situ di tengah kemungkinan Jordi Amat dan di situ ada Rizky Ridho. Saya berharap di kanan masih tetap Asnawi ya yang Hmm. turun Mhm. atau juga bisa Asnawi dimasukkan sebagai gelandang kanan, gelandang menyerang di kanan. Mhm. Sementara di kanan posisi backnya diisi oleh Yance Sayuri gitu loh. Nah, Hmm. cuma ini adalah sebuah taktikal yang mungkin STY akan lakukan ya, Hmm. melihat pada kebutuhan tim. Hmm. Sementara di lapangan tengah, di sebelah kiri untuk gelandang kita berharap bahwa ada Sean Patinama di situ. Mhm. Kemudian ada Mark Locke, ada Ivar Jenner, ada Marcelino. Kemudian dan di kanan yang tadi saya katakan itu ada ditempati oleh Asnawi atau Hmm. Asnawi juga bisa bertukar tempat dengan Yance Sayuri gitu loh. Jadi Hmm. Yance Sayuri didorong ke depan, Asnawi tetap di bek kanan. Hmm. Sementara di depan itu saya berharap ada dua pemain
yang bermain yaitu Rafael Struijk dengan Sananta gitu loh. Hmm. Jadi walaupun kita belum bisa melihat bagaimana Sandy Walsh bermain, Justin Hubner juga bermain, dan Elkan Bagot bisa turun, itu karena mereka juga baru datang di tanggal 1 gitu loh, baru hari ini mereka datang. Mhm. Rasanya untuk bertanding di keesokan harinya rasanya nggak mungkin gitu loh, bro. Hmm. Ya, 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 ya. Mereka butuh apa ya? Butuh istirahat dulu. Betul. Ya, ya. Oke, berarti STY akan melakukan eksperimen nih ya, banyak eksperimen untuk menghadapi Libya dan mungkin hasilnya ya kita nggak tahu apakah bisa menang atau enggak ya. Dan ini bisa Dan disaksikan juga ya oleh kita di betul. stasiun TV nasional tanggal Dan salah 2. satu ya, Hmm. bro, salah satu keunggulan dari pemain-pemain kita, kalau kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, bagaimana kalau misalkan pemain bisa menjaga jarak antar pemain, itu yang bisa dilakukan adalah passing-passing yang cepat secara akurat ya. Hmm. Nah, biasanya pemain-pemain dari Jazirah Arab katakanlah ya, agak kesulitan ketika menghadapi permainan-permainan yang mengandalkan passing-passing bawah yang cepat dan akurat gitu loh. Dan Hmm. ini juga harus bisa dilakukan oleh pemain timnas kita, terutama pemain-pemain di gelandang menyerang dan pemain di depan. Dan Hmm. mudah-mudahan saja bahwa saya juga mendengar bahwa taktikal ini yang kemudian menjadi program yang dititik beratkan oleh STY. Bagaimana pemain bisa melakukan passing dengan akurat, pemain juga juga mulai bisa berpikir dengan cepat, gitu loh. Jadi tidak lagi seperti orang kebingungan ketika memegang bola, dan mereka sudah dan pemain-pemain yang bersinergi di depan itu, baik pemain yang memegang bola maupun pemain yang mencari celah, itu harus punya sinergi yang cukup bagus. Hmm. Besar harapan kita bahwa STY bisa kembali membangun timnas dengan bagus ya dan Betul. menghasilkan apa permainan yang cantik nih melawan Libya ini. Betul. Saya juga berharap begitu ya. Bukan sekedar menang yang kita cari, Mhm. tapi bagaimana pemain bisa mengeksekusi sebuah peluang, mengkonversinya menjadi gol. Hmm. Kemudian melakukan permainan dengan cara-cara yang rapi dan organized. Karena Hmm. selama ini kalau kita bicara mengenai organisasi permainan, biasanya pemain timnas kita tuh keteteran ya. Mhm. Masalah organisasi permainan. Ini yang paling penting. Hmm. Karena sepak bola itu adalah permainan banyak ya, permainan yang melibatkan beberapa individu. Nah, Mhm. yang paling penting bagaimana bisa mengorganisir dari tiap lini untuk menjadi satu satu tim yang bisa bersinergi dan bisa menutup gitu loh, Bro. Ya, Itu ya, yang ya. paling penting ya. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai timnas Indonesia yang akan menghadapi Libya tanggal 2 jam 7 malam kalau tidak salah. Akan disiarkan juga di salah satu TV swasta. Mungkin itu bisa bisa kita simak ya di awal tahun 2024 ini. Kalau menurut sobat sendiri, kira-kira eh, komposisi tim Indonesia ini yang akan diturunkan akan seperti apa? Dan kira-kira bisa nggak Indonesia ini eh, bersaing dengan baik melawan Libya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.